kalau kita kemudian memahami pasien itu menolong kita karena dia diutus Allah, maka tidak mungkin kita menyakiti mereka. Tidak mungkin ada dokter yang cemberut, tidak mungkin ada perawat dan seluruh petugas rumah sakit, tukang parkir apapun binroh yang tidak baik pada mereka. Mesti akan ramah, memuliakan, secepatnya membantu dan sebagainya, karena kita sedang ditolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Oripot semuanya. Bertemu lagi bersama saya Dr. Desta Restu selaku MC ataupun moderator untuk kegiatan Oripot kita pada kali ini. Nah, apa kabar nih Sobat Oripot semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia pastinya untuk menjalani kehidupan sehari-harinya. Nah, teman-teman Sobat Oripot semua, kita kembali lagi di obrolan ringan podcast Rumah Sakit PK Muhammadiyah Cepu kali ini dengan tema yang pastinya menarik untuk disimak untuk Sobat Oripot semua yang ada di rumah. Nah, kita sudah kedatangan bintang tamu ataupun narasumber kita nih pada siang hari ini. Saya sapa dulu sebelumnya. Assalamualaikum Bapak Jamal, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dokter. Baik, alhamdulillah. Baik Bapak, terima kasih Pak Jamal sebelumnya sudah menyempatkan waktunya Pak ya untuk mungkin kita di sini lebih ke sharing dan bercerita nih tentang apa sih yang tema mau kita bahas pada siang hari ini ya Pak ya. Oke teman-teman Sobat Oripot semuanya, mungkin untuk siang hari ini topik kita di luar klinis lagi, tapi tetapnya pastinya akan tetap menarik untuk disimak. Dan kali ini kita akan membahas tentang layanan rumah sakit sebagai sarana dakwah dalam Islam. Nah pastinya kita tahu nih memang dalam perjalanannya ataupun dalam kehidupan sehari-hari dakwah itu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun ya Pak ya. Betul, dan dengan cara apapun. Nah tidak terkecuali di setting rumah sakit pastinya. Untuk di rumah sakit sendiri pastinya kita Rumah Sakit PK Muhammadiyah Cepu itu mengemas nih dakwah Islam secara apik dan juga ciamik. Nah untuk lebih lanjutnya kita akan berbincang langsung nih dengan narasumber kita. Saya izin perkenalkan terlebih dahulu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, psikologi, selaku Wakil Direktur Bidang Sumber Daya Insani dan juga Keuangan Rumah Sakit PK Muhammadiyah Cepu ya Pak ya. Oke Bapak, masih menyambung nih kalau misalnya kita bicara dengan tema hari ini kan kita akan berbicara memang lebih ke dakwah Islam dan rumah sakit ya Pak gitu. Oke. Sebelum kita berbicara jauh tentang dakwah nih Pak, sebelumnya dulu nih Bapak kan mungkin sebagai wadir bidang sumber daya insani ya Pak ya, atau mungkin di bidang SDM-nya. Sebenarnya Pak apa aja sih Pak layanan-layanan atau layanan diberikan Rumah Sakit PK Muhammadiyah Cepu nih dalam rangka memberikan pelayanan yang pastinya juga secara Islami di rumah sakit kita. Pemirsa yang saya hormati, jadi Rumah Sakit PK Muhammadiyah ini didirikan bukan sekedar untuk memberikan layanan medik atau kesehatan. Kalau hanya tujuannya itu kita nggak akan buat rumah sakit. Rumah Sakit PK Muhammadiyah didirikan sebagai pengamalan atau mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi dirikan rumah sakit sebagai bukti bahwa Muhammadiyah itu mengamalkan Al-Quran dan juga melaksanakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, layanan kesehatan yang diberikan tidak boleh terpisah dari nilai-nilai yang ada di dalam Quran dan Sunnah. Nah, karena rumah sakit ini didirikan berdasarkan Quran dan Sunnah dan untuk mengamalkan itu pasti seluruh layanannya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai itu. Di sisi lain kita juga tidak boleh bertentangan dengan namanya regulasi yang mengatur di bidang kesehatan. Itu sudah jelas. Muhammadiyah dalam kepribadiannya menegaskan bahwa kita taat dan melaksanakan undang-undang atau peraturan pemerintah yang sah. Sah itu salah satu maknanya diresmikan oleh negara, diputuskan oleh undang-undang, MPR dan sebagainya. Sah juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Itu pasti dilaksanakan oleh Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu organisasi yang patuh terhadap peraturan pemerintah selama itu sah. Nah, apa hubungannya dengan
layanan yang ada di rumah sakit itu, karena rumah sakit itu tidak didirikan sebagai pengamalan Quran dan Sunnah, maka bentuk pelayanannya harus mencerminkan pesan Quran dan Sunnah itu. Nah, pesan Quran dan Sunnah itu. Artinya apa? Seluruh layanan yang ada di rumah sakit itu harus punya nilai ibadah, ya, harus punya nilai kesalehan, nilai positif, harus punya nilai kebermanfaatan, rahmah ya, merahmati. Jadi sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, sebagai bentuk rahmat Allah terhadap manusia, juga sebagai Islam yang rahmatan lil alamin, juga layanan rumah sakit itu juga sekaligus untuk menjadikan orang itu kalau sembuh semakin cinta pada Allah, semakin menyayangi Rasulullah, semakin baik hidupnya, saleh hidupnya, soleh ya, pada istrinya, pada anaknya, pada tetangganya. Maka sembuhnya, kalau dilayani di rumah sakit ini tidak hanya sembuh secara medis, aku sembuh, tapi sembuhnya harus semakin dekat pada Allah, dan semuanya tadi semakin baik sama tetangganya, semakin sayang pada istrinya, anak-anaknya. Bahkan kalau meninggal dunia, harus kita antarkan agar husnul khotimah. Itu yang membedakan dengan yang lainnya, bukan sekedar layanan kesehatan. Dokter radiologi, dokter ortopedi pun kalau kerja di sini bukan sekedar nyuntiknya bismillah, itu biasa, dokter juga iya, tapi dokter sendiri itu harus mampu menjadikan profesinya, bentuk layanannya itu bernilai ibadah. Dan ketika melayani, dia juga meyakini bahwa yang menyembuhkan itu bukan dirinya, yang menyembuhkan itu tetap Allah. Maka mengajak pasiennya berdoa agar dengan layanan yang diberikan oleh seluruh dokter di sini, baik umum maupun spesialis, itu benar-benar itu pasien itu sembuhnya lebih bermakna hidupnya, sehingga dia akan hidup lebih baik kepada Allah dan sesama manusia. Gitu. Oke, baik Pak. Pembuka yang sangat membuka hati kita juga nih Pak pastinya untuk tema kita pada siang hari ini Pak. Mungkin berarti memang selain memang memberikan pelayanan secara medis ya Pak ya, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu juga pastinya memberikan pelayanan secara kerohanian juga secara islami, yang pastinya untuk tujuan ibadah dan juga untuk mencapai kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala pastinya. Oke Pak, tadi ada satu menarik nih Pak, mungkin Bapak sudah menyinggung masalah sumber daya kita ya Pak ya. Ada apa? Mungkin kita tenaga medis di sini maupun tenaga penunjang lainnya tidak hanya mengobati secara medis saja, tapi juga dengan cara-cara yang pastinya tentunya islami. Kita akan bahas itu nanti Pak sebenarnya. Oke. Nah, menyangkut ke masalah tema kita Pak tentang masalah dakwah gitu Pak. Mungkin tadi sudah dibuka dengan sangat apik dan ciamik di awal, tapi yang ingin saya lebih tekankan di sini, gimana sih Pak Rumah Sakit PKU sendiri ini mengedepankan unsur rohani keislamannya dalam pelayanan nih, terutama kepada masyarakat Cepu dan juga sekitarnya, karena memang domisili kita atau geografis kita di daerah Cepu ini Pak. Gimana sih Pak? Boleh mungkin sedikit penjelasannya Pak? Sebenarnya kita tidak mengutamakan layanan rohani. Mungkin agar lebih mewakili pemahaman umum, rohani itu lebih kita kemas dalam bahasa spiritual. Oke, baik. Jadi gini, karena kalau layanan rohani dalam tanda kutip itu nanti hanya petugas binroh. Orang taunya rohani itu kan binroh. Betul. Nah, makanya saya pribadi itu mengajak para pimpinan majelis pelayanan kesehatan umum Muhammadiyah MPKU, para direktur itu ketika kita mendekati pasien itu bukan sekedar formalitas ada binroh, sehingga akhirnya orang memahami di PKU Cepu ada binroh. Itu nggak salah, itu benar. Tetapi layanan rohani itu sebenarnya bukan hanya tugasnya binroh. Layanan spiritual, rohani itu amanah undang-undang, amanah WHO, agar seluruh rumah sakit di dunia ini, kalau konteksnya dunia, kalau di Indonesia amanah undang-undang kesehatan mengamanahkan agar
rumah sakit itu memberikan 4 layanan, yaitu medis, ya, atau kemudian spiritual, psikologi, dan sosial. Betul. Seluruh insan kesehatan, manajemen rumah sakit harus paham itu. Kita tidak boleh mengingkari undang-undang itu. Makanya direkturnya, seluruh dokter spesialis, manajernya, semua perawatnya, semuanya punya peran melakukan 4 ini. Dokter itu ya medik, ya spiritual, ya psikologi, ya sosial. Itu harus dalam kerangka mereka semuanya. Nah, rumah sakit kemudian mendesain agar kemudian masing-masing peran itu bisa dilaksanakan semuanya. Secara holistik ya Pak ya. Jadi ruhiyah, rohaniyah, spiritual itu bukan bin roh saja mendatangi, mendoakan, tidak. Tapi seorang dokter yang kemudian mengingatkan pasien sholat, dokter mengingatkan pasien agar dekat pada Allah, banyak zikir, tahajud pada pasiennya, itu juga rohaniyah, spiritual. Itu kalau pendekatannya SDM. Tapi rohaniyah atau spiritualitas itu juga tidak sekedar seorang SDM mengingatkan pada Allah, mendoakan, tidak. Spiritualitas itu seluruhnya termasuk dalam layanannya. Misalnya gizi itu kan seolah-olah nggak ada hubungannya dengan dakwah. Betul ya Pak. Nggak ada hubungannya dengan ruhiyah, rohaniyah. Tetapi di rumah sakit Muhammadiyah termasuk PKU Cepu itu harus menuju kepada layanan psikospiritual di semua aspeknya. Contoh, saya pernah di Rumah Sakit Islam Jakarta, saya menjadi salah seorang direktur di Rumah Sakit Jakarta hampir 9 tahun. Di sana itu ketika saya merintis layanan psikospiritual, bahkan kita membuat TV psikospiritual yang alhamdulillah pernah juara Persi Award nomor 1 di Indonesia. Saya waktu itu mewakili ke Thailand. Itu ketika awal-awal saya merintis itu saya memang tidak langsung menunjukkan, oh ini spiritual seperti tidak. Coba sekarang bagian gizi, kalau di Rumah Sakit Islam karena besar ya banyak para lebih, gizi itu manajer sendiri. Nah, manajer teman sahabat saya tolong dibuat video yang menggambarkan tentang spiritualitas gizi itu seperti apa. Akhirnya tim gizi ini kemudian memasak dengan membaca bismillah. Kemudian mengajarkan pasiennya kemudian membaca bismillah. Itu nggak salah. Tapi bukan itu yang saya maksudkan. Tapi bagaimana orang-orang gizi itu terbangun kesadaran dirinya dan juga membangun kesadaran pasien bahwa misalnya sebutir beras, sebutir padi itu bisa menjadi penyembuh orang yang sakit. Gitu. Bagaimana seorang petugas gizi, entah itu pramusaji, entah ahli gizinya bisa mengkomunikasikan pada pasien karena dia sudah memahami bahwa Allah bisa menyembuhkan dengan cara apapun. Bahwa nasi yang dia makan, sayuran yang dia makan, minuman yang dia minum itu bisa menjadi cara menyembuhkan Allah. Dengan apa misalnya? Petugas gizi mengingatkan, Ibu, mohon kalau mau makan, rasakan nasi ini perjalanannya jauh dari petani yang jungkir balik siang malam nanam padi, memanen kadang-kadang rugi, melalui proses jauh jual beli, akhirnya sampai ke piring di rumah sakit ini. Ini ada peristiwa di mana Allah ikut campur sehingga sampai ke rumah sakit ini. Sangat mungkin Allah mengirimkan nasi sampai ke ibu itu bagian dari cara Allah menyembuhkan ibu. Kalau makan dengan rasa syukur dan mohon berkah pada Allah, maka kalau mau makan jangan lupa ingat Allah, maka doanya apa? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Jadi yang ngasih makan petugas gizi menyadari itu semua dari Allah. Yang mau makan menyadari itu adalah sampai sini itu Allah yang memperjuangkan dalam tanda kutip. Akhirnya dia bisa menikmati itu. Betapa dasarnya nasi sampai mulut. Boleh jadi kita ini selama ini sakit karena tidak pernah menyukuri nasi itu nikmat dari Allah. Ya, suaminya ngasih duit untuk beli makan, nggak pernah menyadari itu nikmat. Maka kita sakit. Dan semua penyakit itu ada hubungannya dengan psikologi spiritual.
gitu. Jadi nggak ada penyakit yang murni medik, habis kecelakaan murni fisik pun habis itu dampaknya psikologis spiritual. Nah, seperti itu, sehingga itulah kemudian pasien menjadi bersyukur, menikmati itu. Boleh jadi pasien ini sakit karena selama ini kurang bersyukur pada Allah. Nah, kalau sembuhkan itu, ini sekedar contoh, bukan mau makan bismillah saja, tidak. Tapi ada proses panjangnya itu Pak. Dan kemudian pasien diingatkan selama ini dia makan kurang nikmat, selama ini ya karena duitnya banyak ya sekedar makan saja, nggak pernah itu melalui sebuah proses yang dasar yang harus disyukuri setiap makan. Maka harus mohon berkah dari itu Allah agar rezeki yang dimakan itu menyembuhkan dirinya. Nah, sekedar contoh, kita bukan rohani dalam pengertian sekedar pinrol, tapi semua pegawai rumah sakit pejabat itu pelaku pendekatan rohani, pendekatan spiritual bagi kesembuhan pasien. Oke, baik ya. Pak. Oke, pembicaraan semakin menarik Pak. Maksudnya dari saya pribadi juga semakin terarah nih. Maksudnya memang mungkin orang akan berpikir ketika masuk ke rumah sakit PKU secara umum saja, rumah sakit Muhammadiyah gitu ya. Hanya memang terfokus, wah ini pasti diterapkan atau ditekankan secara prospek kerohaniannya saja. Tapi ternyata memang bukan hanya itu ya Pak ya. Ternyata memang banyak aspek dan memang bahkan di undang-undang pun juga disebutkan bahwa ketika kita sudah berada di setting rumah sakit bukan hanya secara medis saja, tapi secara sosial, spiritual dan juga psikologinya memang mencakup di hal itu tersebut semua ya Pak ya. Oke. Baik Pak, mungkin selanjutnya nih Pak, yang pertama kali saya menginjakan kaki di rumah sakit PKU Muhammadiyah Cipun juga adalah salah satu tagline-nya yang sangat epic gitu ya Pak, sigap menangani, ramah melayani secara islami. Bapak sebagai wakil direktur SDI ini Pak, apa sih Pak makna terdalam dalam tagline dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Ciput tersebut, Pak? 3 moto, sigap melayani, sigap menangani, ramah melayani secara islami. Itu kan kesimpulan sederhana dari dakwah yang harus kita lakukan. Atau kalau dalam bahasa yang lebih ikut bahasa saya tadi, itu bagian dari kita mengamalkan Quran dan Sunnah dalam konteks dakwah rumah sakit. Nah, seperti itu, sehingga tadi itu sekaligus menegaskan bahwa dakwah atau rohani itu tidak hanya berhubungan dengan mendoakan pasien, tidak hanya sekedar ngajari sholat, tetapi seluruh pelayan rumah sakit itu harus bernilai rohani, ruhiyah, spiritualitas, bernilai 4 aspek tadi. Nah, seperti itu, sehingga moto itu akan kita lakukan sebagai bentuk cara kita untuk melayani dan memuliakan siapapun yang datang ke rumah sakit ini. Tapi ini proses gitu. Jadi saya di sini sudah sekitar 5 tahun. Saya baru merintis untuk manajemen layanan terpadu Islami baru tahun ini. Nah, kita belum menerapkan semua yang ada di panduan dakwah rumah sakit. Nah, dengan moto 3 itu tadi, tagline 3 itu tadi, kita menyederhanakan visi misi kita dalam praktek pelayanan menjadi tadi sigap menangani, ramah melayani secara islami. Nah itu, sehingga semua kegiatan rumah sakit itu harus mencerminkan itu. Sigap itu seperti apa? Kan ada definisi operasionalnya. Begitu pasien datang maka kita secepatnya menyambut mereka dengan ramah, berempati, peduli, secepatnya melayani, sigap. Dalam bahasa yang sangat sederhana. Kemudian ramah, orang itu yang namanya orang bermasalah, kok disambut nggak ramah, tambah bermasalah. Wong di hotel yang datang punya uang banyak saja, kalau petugasnya hotel nggak ramah, orang males. Apalagi di rumah sakit kalau kita nggak ramah. Dan ramah itu adalah salah satu nilai keislaman yang paling mudah dirasakan oleh manusia. Maka senyum, sumringah itu bagian dari ibadah dan bernilai sedekah. Bahkan fungsi Rasulullah adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, penebar
kasih sayang. Rahmah di Indonesia jadi ramah. Meramai sebenarnya merahmati. Ada lagi kan komen fabima rahmatin minallahi lintalahu. Kalau berkat kasih sayang Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut penuh kasih ramah kepada mereka. Nah, ini kan bentuk sederhana agar para pegawai semua ingat sigap, sigap menangani, ramah melayani secara Islami. Sigap, cekatan, ramah, sumringah Islami. Tidak boleh layanannya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, itu sederhananya gitu aja. Oke. Sebenarnya sudah menjawab nih Pak untuk mengarah ke pertanyaan saya selanjutnya. Memang sangat epik saya bilang tadi ya Pak ya. Sigap menangani, ramah melayani secara Islami. Hanya dalam bentuk penggalan singkat, cuma sudah merangkum semua ya Pak ya. Memang tujuan dari Rumah Sakit PKU Memberi Cepu Pak. Oke, mungkin tadi sudah dijawab. Cuma saya sebenarnya pengen lebih mendetail lagi nih Pak. Memang kan ketika kita ada di setting masyarakat tidak memungkiri adanya terjalin komunikasi ya Pak ya. Komunikasi di sini mungkin bisa antara pekerja dalam artian tenaga kesehatan maupun penunjang dengan pasien. Nah sebenarnya kalau dalam Islam sendiri nih Pak, bagaimana sih Pak arahan atau anjuran yang baik memang sebenarnya kita sebagai penyedia jasa ya bisa saya bilang seperti itu dalam rangka melayani di sini setting rumah sakit adalah pasien. Ya, tadi saya sudah menyebut firman Allah tadi fabima rahmatin minallahi lintalahu. Rasul aja. Rasul itu kan manusia paripurna, manusia maksum. Beliau juga pimpinan negara, pimpinan umat, panglima perang, semuanya ada di situ. Itu saja. Bukan kemudian perangilah orang, bukan. Tapi Allah mengingatkan pada beliau agar berlaku lemah lembut. Itu. Yang Rasul aja diperintahkan lemah lembut, bahkan kepada orang-orang yang berseberangan sama Rasulullah. Bahkan termasuk terhadap musuhnya. Selama tidak berlaku dolim, kita tetap harus berlaku baik pada mereka. Apalagi kita orang yang bekerja di rumah sakit. Kalau kemudian layanan kita tidak merahmati, layanan kita tidak ramah, kan jadi masalah besar. Itu tadi. Jadi gini, biar kerangka berpikirnya kita itu lebih bisa nyaman nanti pelaksanaan kerja di rumah sakit, saya ingin membangun logika-logika sederhana. Misalnya dokter saya tanya, siapakah pasien itu dok? Jawabannya apa dok? Pasien adalah orang yang datang ke kita meminta pertolongan sebagai perpanjangan tangan Allah untuk bisa berharap bisa dibantu untuk dapat menyembuhkan penyakitnya. Kalau dari saya seperti itu. Ini dokter bagus ini. Jadi pasien itu bukan sekedar orang yang butuh berobat dan ditangani rumah sakit. Kita sebagai pegawai di rumah sakit Muhammadiyah itu harus memahami pasien itu bukan sekedar orang yang butuh berobat. Pasien itu adalah orang-orang yang diutus Allah yang didatangkan ke rumah sakit ini. Sehingga kita bisa mempraktekkan ilmu yang kita miliki, kemudian kita bisa beribadah, kemudian kita dikasih rezeki oleh Allah, sehingga kita dijaga marwahnya oleh Allah, dan menjadi jalan kita meraih surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesadaran seperti itu, kita menyadari sebenarnya seorang dokter, perawat bidan, petugas rumah sakit itu sebenarnya bukan sedang menolong pasien, tapi sesungguhnya yang menolong itu pasien pada kita. Betul, saya setuju. Dokter tidak bisa berbuat apapun, perawat kita semuanya nggak bisa apa-apa kalau nggak ada pasien. Setuju. Artinya betul-betul karena pertolongan Allah lah pasien itu datang ke sini. Di depan rumah sakit itu ada RSUD. Sebelah sana ada rumah sakit lagi, sebelah sana ada rumah sakit. Kok mereka ke sini? Poliklinik kita sampai ramai sekali itu. Ya kita insya Allah akan membangun poliklinik baru karena sekarang sudah terlalu crowded ya. Tapi itu bahasan lain lah. Sehingga dengan kehadiran para pasien itulah Allah menolong kita. Sesungguhnya yang menolong Allah. Dari dalam bahasa konteks pelayanan,
pasienlah yang sesungguhnya menolong kita sehingga kita bisa bernilai di mata manusia, bernilai di mata Allah dengan menjadi dokter, perawat, bidan, dan seluruh petugas rumah sakit. Jadi pasienlah yang menolong kita sesungguhnya, bukan kita yang menolong mereka. Mereka secara fisik muamalahnya kelihatannya kita menolong, tapi kita ini nggak bisa apa-apa tanpa mereka. Kalau mereka bagaimana Pak Jamal? Mereka bisa pergi ke rumah sakit mana saja. Ya Allah terima kasih, Engkau telah menolongku lewat mereka. Kalau kita kemudian memahami pasien itu menolong kita karena dia diutus Allah, maka tidak mungkin kita menyakiti mereka. Tidak mungkin ada dokter yang cemberut, tidak mungkin ada perawat dan seluruh petugas rumah sakit, tukang parkir apapun, bin roh yang tidak baik pada mereka. Mesti akan ramah, memuliakan, secepatnya membantu dan sebagainya, karena kita sedang ditolong. Nah, kita butuh itulah. Kalau kerangka berpikirnya sudah itu, maka tadi yang pertanyaan-pertanyaan itu menjadi mudah. Karena itu sumber masalah. Ketika seorang dokter spesialis merasa hebat dengan spesialisnya, selesai. Gitu. Tapi kalau dengan kerangka berpikir itu, semakin spesialis, semakin tinggi ilmunya, akan semakin merasa ditolong oleh pasien. Bukan semakin hebat. Kalau seorang dokter merasa jumawa dengan aku dokter ini, aku hebat dan sebagainya, itu sebenarnya nggak cocok kerja di rumah sakit PKU Muhammadiyah. Karena di sini tempat kita bertawaduk terhadap sesama manusia dan tempat kita merendahkan diri kita di mata Allah dengan profesi kita. Saya pengen semua dokter, perawat, bidan, tukang, semua seperti itu. Sehingga mereka itu gak usah disuruh tersenyum, mati tersenyum. Gitu. Jadi gak usah mikir duit, nanti akan dikasih duit. Gitu. Kalau ada junior datang, gitu, senior, dengan senang hati. Jangan sampai ada dokter di PKU Muhammadiyah se-Indonesia, kalau datang junior seprofesi, terus berpikir dia akan merampas rezeki saya. Dia akan mengurangi rezeki saya. Jangan pernah. Rezeki sudah diatur oleh Allah. Jangan merasa kue yang segini dibagi 2, dibagi 3. Loh, enggak begitu. Semakin ada dokter, nanti kuenya semakin besar juga. Bukan kue segitu kemudian tak dibagi-bagi. Jangan pernah berpikir rezeki itu seperti itu. Nanti saya akan jadi kehilangan pasien. Enggak. Selama kita berprasangka kepada Allah, mau dokter spesialis berapa saja, ya kayak warung toh, kayak laku semua, gitu loh. Akan tambah pasien, bukan mengurangi jatah kue itu. Itu kalau kemudian cara berpikirnya pasien yang menolong kita akan rendah hati, akan melayani mereka. Oke, baik Pak. Itu sejalan dengan semua guru saya dulu zaman saya sekolah mengajarkan. Memang terlihatnya mungkin pasien adalah yang kita tolong ya Pak ya. Padahal mereka menolong kita, apalagi kalau di bidang medis memang ketika makin sering kita bertemu dengan pasien yang berbagai macam kasusnya gitu. Kan kita otomatis kan semakin terasah gitu. Dan otomatis juga semakin banyak bertemu dengan orang-orang yang berbeda, jenis kasus yang berbeda, otomatis akan termindset di diri kita bahwa oh ternyata memang kebutuhan pasien itu berbeda-beda dan memposisikan diri kita sebagai orang yang membutuhkan pertolongan dan ingin diperlakukan seperti apa gitu ya Pak ya. Oke, baik. Luar biasa. Pesannya menarik dan menjadi memang apa ya, mungkin bisa dibilang akar ya Pak ya, akar dari semua yang diinginkan oleh pasien, pastinya memposisikan diri kita ingin seperti apa diperlakukan. Itu akan menjadi suatu kerangka berpikir yang paling utama pastinya gitu Pak. Oke Pak, waktu kita tidak banyak nih Pak sebenarnya. Cuma sebenarnya saya banyak sekali ingin berdiskusi lebih lanjut dengan Pak Jamal nih terkait dengan memang hal-hal baru yang pastinya menarik untuk didiskusikan terkait dengan dakwah Islam dan rumah sakit yang seperti Pak yang kita sehari-hari. Cuma nih Pak, saya akan kembali ke rumah sakit PKU Cepu nih Pak. Memang kan mungkin tadi memang sudah disebutkan memang bukan hanya bimbingan rohani saja yang ditonjolkan di sini, tapi dalam segi pelayanan, sumber daya manusianya, segala macamnya juga memang sudah diselipkan nilai-nilai kerohanian spiritual di situ. Cuma memang yang tidak menutup kemungkinan atau tidak memungkiri utamanya adalah bimbingan rohani yang ditonjolkan di rumah sakit kita gitu Pak ya. Nah, saya ingin tahu lebih lanjut nih Pak, gimana sih Pak prosedur atau apa sih bimbingan rohani yang ditawarkan oleh rumah sakit PKU Muhammadiyah Cepu ini Pak? Ya, jadi bimbingan rohani itu ada 3 untuk pasien, untuk pegawai, untuk masyarakat.
Itu tergambar dalam struktur organisasi di Binroh. Nah, itu untuk pasien, ya, untuk pasien itu ada bimbingan rohani untuk pasien itu. Yang ini lingkupnya banyak. Bimbingan bagaimana mereka tetap beribadah ketika sakit. Bimbingan bagaimana mereka menghadapi sakit. Kemudian bimbingan bagaimana mereka secara rohani, secara sedang keluar dari problem yang sedang dihadapi. Yang dulu kita pernah ada pelatihan, meskipun itu belum jadi dilaksanakan, tapi itu kan menjadi program nasional yang namanya layanan psikospiritual tadi. Di setiap pasien itu mesti punya masalah, akan didalami dengan tool alat psikospiritual. Ada 7 item itu. Di situ akan disimpulkan pasien ini problema lebih ke medis, murni, psikologis atau spiritual. Itulah nanti kalau problemnya spiritual, Binroh akan lebih mendalami. Jadi bukan sekedar bimbingan, tapi dia akan mendalami kasusnya sampai kemudian orang itu menjadi sembuh dan keluar dari masalah spiritualnya atau religiositasnya. Kalau problemnya psikologi, nanti ada psikolog yang mendalami sehingga akan membantu dokter dalam mengatasi problem pasien. Itu yang untuk pasien. Juga bimbingan mereka yang mengalami situasi kritis, bimbingan mereka yang akan menjalani bedah ya Mas ya. Itu ada, semua bimbingan itu ada. Itu yang untuk pasien yang sifatnya pendekatan formal rohani. Meskipun ingat, layanan rohani bukan sekedar layanan Binroh, tapi melibatkan semuanya. Yang kedua adalah bimbingan rohani untuk pegawai pembinaan keagamaan. Ya, ini yang menarik nih Pak, yang pengen saya gali sebenarnya. Ya, pembinaan pegawai, maka di sini ada kegiatan banyak. Dari doa pagi, ada bimbingan klasikal, gitu, ada halakoh, ada yang ke masjid dan sebagainya, banyak. Ada bimbingan khusus bagi mereka yang belum lancar baca Al-Quran, bimbingan tata cara ibadah praktis. Kemarin 1 bulan penuh kita khusus bimbingan tata cara ibadah praktis. Jangan sampai ada pegawai PKU yang cara wudhunya saja belum bisa, atau ngerti cara wudhu tapi salah menurut keyakinan Muhammadiyah. Cara sholatnya juga demikian. Ada bimbingan praktis tayamum, wudhu dan sholat. Ini harus beres dulu. Semua pegawai, maka 1 bulan penuh itu setiap hari ada bimbingan seperti itu secara bergiliran. Itu tata cara ibadah. Juga problematika rohaniah, spiritual karena pegawai. Jadi ada pegawai yang punya masalah dipanggil oleh Binroh, diajak ngobrol-ngobrol. Itu pembinaan pegawai dalam pengertian bimbingan rohani. Tapi juga di sini ada bimbingan kemuhammadiyahan agar pegawai itu oleh petugas Binroh didorong agar aktif bermuhammadiyah di tempat tinggalnya masing-masing, di masjidnya, di kampungnya mereka aktif. Karena seluruh pegawai PKU punya tugas dakwah. Dakwah tidak harus ceramah, tapi ikut memakmurkan masjid, ikut datang pengajian, membangun hubungan baik dengan tetangga, itu dakwah semua. Itu juga bagian dari tugasnya Binroh. Terus yang ke masyarakat, sosial keumatan ya Mas ya. Ada bidang sosial keumatan, seksi sosial keumatan. Ini yang kemudian mendesain bagaimana PKU ini hadir di masyarakat. Dakwahnya kemana, ada bakti sosial, ada bantuan orang sakit dan sebagainya. Dan ini kemudian dilingkan dengan dari 4 tugas kewajiban undang-undang tadi sosial. Medis, spiritual, psikologis bisa di rumah sakit. Sosialnya bagaimana? Nah, sosial keumatan ini menggandeng dengan lazismu. Maka di rumah sakit PKU ada lazismu. Lazismu itu tuh banyak sekali. Bekerja sama dengan Bindatra atau Binroh. Dari orang yang tidak mampu. Di sini itu kalau ada pasien tidak mampu, direkomendasi oleh bagian penerimaan pasien, bagian Mbak Lina itu bagian apa Mas? Bagian humas, nanti dikomunikasikan dengan lazismu. Oh ini butuh dibantu. Dibantu meringankan biaya, bahkan dibantu misalnya dia peserta BPJS harus konsul ke dirawat di Solo sekian hari. BPJS-nya dibiayai pemerintah, tapi mobilnya nginapnya enggak, itu dibayari oleh kawasan oleh lazismu. Itu Binroh.
bekerja dengan laizisme. Jadi kita betul-betul pengen melakukan 4 amanah undang-undang itu. Dan itu yang saya yakini pribadi, kenapa PKU Cepu ini ramai, pasiennya banyak. Pada rumah sakit kita visinya gini-gini saja. Yeah. Salah satunya karena berkah Allah kita menolong mereka. Ya, menolong mereka lewat, ada yang sampai 38 juta, ada yang sampai 50 juta satu orang kita bantu. Dari rumah sakit PKU ini. Banyak sekali yang kita lakukan, itu kerja-kerja dari Binroh juga. Bukan sekedar mendoakan, tetapi juga ngasih solusi terhadap mereka. Yang kita belum bisa wujudkan adalah rumah singgah bagi mereka. Yang misalnya harus dirawat di sini, aturan BPJS harus pulang. Sebenarnya kasihan itu. Tapi kalau bisa kita buat rumah singgah, nggak usah pulang. Kita layani gratis, makan minum di situ, dirawat di situ, baru nanti jadwalnya masuk ke rumah sakit kembali. Itu yang belum terwujud. Kita pengen nanti arahnya ke sana. Ini kan namanya tahapannya. Betul. Nah ini sehingga nanti layanan rohani itu bergandengan dengan sosial keumatan. Kita bisa ngasih solusi siapapun yang punya problem. Jangan sampai orang sudah sembuh di sini pulang sakit lagi. Kenapa? Begitu pulang utangnya banyak. Kita sampai pengen memikirkan nolong pasien itu jangan sampai begitu sakit dia sakit lagi gara-gara gak punya duit. Nah, maka kita punya program permodalan ya, untuk pasien yang tidak mampu dan sebagainya. Kita ngarah ke sana meskipun duit kita nggak terlalu banyak. Laizisme kita kan ya, tidak banyak. 1 tahun ada sekitar kemarin hampir 1 miliar lah. Dan itu untuk menolong mereka. Ya. Oke, ya. Baik Pak. Terima kasih banyak untuk penjelasannya Pak Jamal, untuk diskusi yang sangat menarik untuk didiskusikan pastinya, dan juga pastinya memberikan pengetahuan nih Pak, dan juga informasi untuk Sobat Oripot semuanya ada di rumah tentang dakwah Pak. Oke, mungkin satu yang saya sangat menarik untuk dikutip dari Pak Jamal adalah dakwah itu tidak harus melulu dengan ceramah ya Pak ya. Tapi apalagi kita berada di setting rumah sakit, memang yang dibutuhkan pasien ternyata bukan hanya kesembuhan secara medis saja, tapi secara fisik, secara sosial, dan juga pastinya kita membutuhkan juga empati dari orang-orang yang ada di sekitar ya Pak. Oke, baik Pak Jamal. Mungkin untuk mengakhiri diskusi kita nih Pak tentang layanan rumah sakit sebagai dakwah, sarana dakwah Islam nih Pak. Mungkin ada closing statement dari Pak Jamal terkait dengan topik kita hari ini Pak. Ya, jadi pemirsa khususnya Sobat Oripot nih Pak. Sobat Oripot, juga para petugas rumah sakit, saya berharap kita semangat bahagia melayani pelanggan pasien itu. Muliakanlah Allah dengan memuliakan pasien. Kalau dibalik, muliakanlah pasien agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingkan mereka karena sungguh pasien itu yang menolong kita. Sehingga kita bisa seperti Anda sekarang ini, seperti kita sekarang, maka muliakanlah. Maka kita punya moto di kita yang baru disosialisasikan. Kalau disebut di sini salam melati, itu kita akan menunjukkan sikap penghormatan. Assalamualaikum. Baik. Kalau kita teriakan melati, lebih melayani dan memuliakan. Lebih melayani dengan hati dan memuliakan. Ingat, layani, muliakan. Layani, muliakan. Maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rumah sakit akan diberkahi oleh Allah. Amin. Baik, terima kasih Pak Jamal. Mungkin topik yang menarik juga untuk kita diskusikan next ya Pak ya, tentang melatih nih program baru dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Baik Pak, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktu dan juga informasi. Baik, amin. Sukses juga Pak Jamal dan juga seluruh sivitas Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Baik, Sobat Oripot semua, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama, dan pastinya tidak lupa saya selalu ingatkan untuk teman-teman Sobat Oripot semua yang punya saran-saran nih, kira-kira mau bahas apa aja sih di Oripot ini. Pastinya kita membuka saran dari teman-teman semuanya, bisa melalui Instagram kita di @rs_pku Cepu, ataupun bisa langsung komen di YouTube channel kita Rumah Sakit PKU Cepu, dan nanti akan ada tim kita yang langsung nih mengumpulkan saran-saran dari teman-teman semuanya yang pastinya akan kita diskusikan di Oripot selanjutnya. Oke, sekian untuk Oripot kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan juga ibadah kita untuk sekali lagi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak ya. Amin rabbal alamin. Mungkin yang terakhir nih Pak, sebelum kita tutup saya ingin tagline dari PKU Cepu nih Pak, sigap menangani, ramah melayani secara Islam. Kita bareng-bareng ya Pak ya. Oke, baik.
balik ke sana ya Pak ya. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di Oripod seri-seri selanjutnya, dan pastinya selalu saksikan dan setia bersama dengan Rumah Sakit PK Umum Muhammadiyah Cepu. Rumah Sakit PK Umum Muhammadiyah Cepu sigap menangani, ramah melayani secara Islami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.